4 polisi ditahan atas dugaan kematian tahanan Oki Kristiawan 27 tahun dalam kasus pencurian sepeda motor di Polresta Banyumas. Mustaka Masjid Kofa di Desa Telahat, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah diarak keliling kampung sebelum dipasang. Persiba Pati unggul 2-0 kalahkan Persijap Jepara dalam laga uji coba yang digelar pada Minggu sore 16 Juli 2023 di Stadion Joyokusumo Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Tengah memproses 11 anggota polisi dan 10 orang tahanan buntut tewasnya seorang tahanan dalam kasus pencurian sepeda motor di Polresta Banyumas. 4 anggota dikenakan sanksi pidana dan ditahan, sementara 7 lainnya dikenakan sanksi kode etik. Tewasnya seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor Oki Kristiawan 27 tahun warga Banyumas berbuntut panjang. Dengan ditemukannya bukti baru dalam proses penyelidikan yang dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah, Divisi Propam Polda Jawa Tengah menetapkan 11 anggota Polresta Banyumas yang diduga melakukan pelanggaran terkait kasus tewasnya tahanan di Polresta Banyumas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 4 anggota dikenakan sanksi disiplin, sementara 7 lainnya dikenakan sanksi kode etik. Selain dikenakan sanksi disiplin, keempat anggota juga dikenakan sanksi pidana dan ditahan. Anggota ini, pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin, kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali, 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup, anggota telah melakukan pidana yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. Rekan-rekan sekalian, dari kasus ini menjadikan pembelajaran, sudah saya warning ke seluruh jajaran. Polda Jawa Tengah, Polri, salah satu tugas pokoknya adalah menegakkan hukum. Tetapi tidak boleh anggota Polri kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Oleh karena itu menjadi komitmen kita untuk kita lakukan penyelidikan secara transparan untuk jadi pelajaran sehingga institusi kita menjadi sehat dalam rangka memberikan rasa keadilan pada masyarakat kita. Selain memberikan sanksi terhadap 11 anggota polisi, Polda Jawa Tengah juga menetapkan 10 tahanan sebagai tersangka dalam tewasnya Oki Kristiawan, seorang tahanan di Mapolresta Banyumas. Sebelumnya, kasus kematian Oki menyisakan tanda tanya setelah terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor yang ditangkap pada 17 Mei lalu. Pihak keluarga meminta Polres Banyumas untuk melakukan autopsi dan mengusut tuntas kasus yang mengakibatkan Oki meninggal dunia lantaran mendapati dugaan sejumlah luka penganiayaan di tubuh Oki. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ada yang unik dalam pemasangan Mustaka Masjid di Desa Talap, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebelum dipasang, Mustaka Masjid ini diarak keliling kampung terlebih dahulu oleh warga setempat. Kubah Masjid Kofa yang berada di Desa Telahat, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, diarak oleh warga keliling kampung pada Minggu 16 Juli 2023 sebagai pertanda pemugaran masjid yang sudah ada sejak 100 tahun lalu. Warga dengan antusias mengarah kubah tersebut dengan iring-iringan lantunan sholawat yang membuat sakralnya semakin melekat. Beni Karnadi selaku pemberi bantuan kubah sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama istrinya Niken Larasati menyerahkan kubah masjid kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid. Menurutnya, kegiatan ini digelar sebagai bentuk syiar yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat serta dapat memakmurkan Masjid Kofa ini. Sebagai simbol syiar
Islam. Ya, kita berharap menjadi kemakmuran warga masyarakat di sekitar masjid, dan semoga saja menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi simbol, selain simbol keagamaan juga sebagai simbol kerukunan sosial. Sementara itu, anggota DPR RI Mujib Rohmat mengatakan kondisi masjid yang strategis ini tentunya dapat menarik jamaah yang datang ke masjid sehingga ramai untuk melaksanakan ibadah bersama. Bisa jadi dan kemudian lebih cepat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar sini, dan tentu saja sesuai dengan namanya takmir masjid, ya bisa meramaikan masjid ini baik untuk fungsi ibadah maupun fungsi sosial yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah fungsi komunikasi antar masyarakat di lingkungan sini menjadi tempat sentral komunikasi. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Masjid, Ahmad Soleh, mengatakan rasa terima kasih atas bantuan dari donatur sehingga proses pembangunan dapat sesuai dengan jadwal. Ya, ini termasuk momen langka dan sakral ya. Ya, artinya kita seumur-umur hidup pun belum tentu mengalami hal ini. Ini momentum yang sangat luar biasa, makanya dari itu kami adakan semeriah mungkin. Usai mengarak dan memasang mahkota masjid, warga setempat menggelar makan bersama sebagai wujud syukur. Diketahui Masjid Kofa ini sudah berusia 100 tahun, serta bentuk bangunannya mirip dengan Masjid Agung Demak termasuk mahkotanya. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Kastorpati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastorpati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemirsa, grup band Dewa 19 kembali akan menggelar konser di Stadion Manahan pada 29 Juli mendatang. Namun jadwal tersebut bentrok dengan laga Persis Solo versus Arema FC yang berlangsung pada 30 Juli 2023. Pada sore ini personil Dewa 19 terlihat mendatangi Balai Kota Solo untuk menemui Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Untuk mengetahui bagaimana pertemuan band legendaris Indonesia ini dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, kami telah terhubung dengan rekan kami Raditya Hirmansyah yang akan melaporkan langsung dari Kota Solo. Selamat sore Radit. Ya, sore Puji. Baik, siapa sajakah personil Dewa 19 yang menemui Gibran pada sore ini Radit? Ya, terima kasih Puji. Saat ini saya berada di depan Stadion Manahan Solo, di mana tempat ini nantinya akan digunakan oleh band Dewa 19 yang akan menggelar konser di tempat ini pada 29 Juli 2023. Pada hari Senin ini, sejumlah personil dari Dewa 19 juga sempat datang ke Balai Kota Solo untuk menemui Wali Kota yaitu Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya adalah Ahmad Dhani, kemudian Firza, dan Yuki Agung Yuda Asma, serta Agung Yuda Asma, seperti itu. Baik Radit, kemudian apa yang menjadi bahasan dalam pertemuan kali ini Radit? Ya, terima kasih Puji. Hingga kini memang belum diketahui secara pasti terkait persoalan yang dibahas. Namun memang benar bahwa Stadion Manahan Solo ini nantinya akan menjadi lokasi konser grup band Dewa 19 yang bertajuk Dewa 19 featuring All Stars Stadium Tour 2023 pada Sabtu 29 Juli mendatang. Dan diketahui pada tanggal pelaksanaan konser ini bentrok dengan jadwal Liga 1 Indonesia, di mana Persis Solo juga akan berlaga pada 30 Juli mendatang melawan Arema FC. Namun masih belum diketahui apakah laga Persis versus Arema itu akan ditunda atau tidak. Namun Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tadi juga menyampaikan bahwa laga Persis dimungkinkan akan dilangsungkan di Stadion Sriwedari tanpa kehadiran dari penonton ataupun supporter. Berikut wawancara dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Sekali lagi, dulu bahkan sebelum saya dilantik, pas zaman kampanye saya sudah sering bilang
pemanfaatan Manahan itu bukan hanya untuk sepak bola saja. Tim sepak bolanya kan sudah kami benahi, kita naikkan dari Liga 2 ke Liga 1. Nah, sekarang stadionnya juga harus dimaksimis dengan event-event yang beruntun. Bukan cuma untuk bola saja, tapi untuk misalnya ASEAN Para Games. Besok ada kegiatan-kegiatan keagamaan juga, macam-macam untuk Muktamar Muhammadiyah. Salah satunya ya, nanti besok ada ini Dewa All Star yang saya kira dari PHIO juga all out, artisnya all out, harus kita dukung. Ya, Puji. Baik Radit, selain membicarakan mengenai bentroknya jadwal konser, adakah kemungkinan pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut, Radit? Seperti yang kita ketahui bahwa pentolan dari Dewa 19 ini cukup dekat dengan dunia politik. Terima kasih Puji. Terkait pembahasan yang dilakukan oleh band Dewa 19 dengan Wali Kota Solo pada Senin sore tadi, pembahasan yang dilakukan tidak membahas terkait agenda politik ataupun yang lainnya, hanya membahas terkait penyelenggaraan konser yang akan dilangsungkan di Stadion Manahan pada 29 Juli mendatang, seperti itu. Dan Ahmad Dhani sendiri juga sempat menyampaikan bahwa band Dewa 19 memang dalam 1 tahun selalu menggelar 3 kali konser di setiap lokasi yang dan ini tadi juga menyampaikan bahwa dia nantinya akan membawakan lagu request dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dengan judul I Want to Break Free, seperti itu. Dan berikut wawancaranya dengan Ahmad Dhani. Orkestra yang kami orkestra. Saya nggak tahu, tanya Pak. Kalau tahu kesannya di Solo, saya kalau bisa boleh mundur sih, saya boleh mundur. Kasih waktu beberapa sebentar lah. Saya yakin ini akan menjadi konser terbaik dan terbesar sepanjang sejarah Kota Solo. Ya alasannya karena ya nomor satu, teknologi daripada konsernya sendiri ada pada terakhir kan baru pertama kali ini ada kolaborasi musisi Indonesia dan musisi Amerika kan, dan di Solo lagi. Baik, terima kasih Radit atas informasi langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kami akan beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Kapten Persis Solo Rian Miziar angkat suara usai Persis Solo sukses membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan Borneo FC di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam. Kemenangan tersebut sekaligus menjawab keraguan banyak orang lantaran di 2 laga sebelumnya Persis Solo belum meraih kemenangan sama sekali. Persis Solo meraih kemenangan perdana di BRI Liga 1 2023-2024 usai mengalahkan Borneo FC 2-1 dalam lanjutan pekan ketiga di Stadion Manahan pada Sabtu malam 15 Juli 2023. 2 gol kemenangan tim Laskar Sambernyawa ini diciptakan oleh Fernando Rodriguez dan Ramadan Sananta. Sementara Borneo FC memperkecil skor melalui sundulan Leo Lelis. Kapten Persis Solo Rian Miziar usai laga mengungkapkan rasa syukur dengan raihan poin penuh perdana, mengingat timnya dinilai dalam kondisi krisis pemain. Namun Rian dan rekan-rekannya menjadikan segala keraguan banyak orang menjadi motivasi untuk tampil sebaik mungkin. Uniknya pemain yang sudah 3 musim membela Persis tersebut menjadi satu-satunya pemain berposisi bek murni yang diturunkan pelatih Leonardo Medina. Sementara 2 rekannya di jantung pertahanan, yakni MK Nuh Helmiawan dan Sultan Totan, berposisi asli sebagai gelandang. Lalu hari ini diawali dan kemenangan. Tapi yang paling penting
kami menang dalam keraguan banyak orang. Cuma kami di dalam tetap yakin dengan segala keraguan. Cuma di dalam tim itu tetap yakin bahwa kami bisa melakukan hal yang di luar keraguan mereka gitu. Bro, itu orang luar ragu. Saya setiap detik menitnya saya tahu teman-teman saya berjuang di dalam lapangan. Jadi nggak ada keraguan, nggak ada masalah buat saya mas. Ketika striker pun main center back nggak ada masalah buat kami. Pemain muda kadang-kadang dia punya mental yakin, kadang nggak. Cuma saya sampaikan ke dia, lu nggak akan pernah jadi kapten timnas U3 kalau lu nggak punya kemampuan. Jadi jangan ragu, gue percaya lu 1000%. Kemenangan ini membuat Persis Solo untuk sementara menduduki urutan ke-6 klasemen BRI Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 4 poin. Sementara Borneo FC berada di urutan ke-10 klasemen dengan koleksi 4 poin. Selesai laga, ratusan supporter juga tampak beriring-iringan mengantar bus pemain menuju ke mes Persis Solo. Mereka tampak begitu gembira usai menyaksikan tim kebanggaannya sukses meraih kemenangan pada laga kandang kali ini. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, laga Persis Solo versus Borneo FC di BRI Liga 1 berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam 15 Juli 2023. Pada laga tersebut penjagaan semakin diperketat untuk mencegah masuknya supporter rusuh serta barang-barang terlarang. Pengamanan pertandingan kandang kedua Persis Solo di Stadion Manahan pada Sabtu malam 15 Juli 2023 diperketat. Kali ini ada hal baru yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Salah satunya adalah memperketat pengamanan sejak para penonton masuk ke dalam area Stadion Manahan. Selain itu, pengguna alat pendeteksi alkohol atau alkoholmeter juga telah digunakan oleh Panpel Persis Solo di laga Laskar Samben Nyawa versus Borneo FC Sabtu malam tersebut. Ketua Panpel Solo Kinda Vera Triawan mengatakan bahwa setidaknya ada 3 alat pendeteksi alkohol yang disiapkan di pertandingan kali ini. Alat ini digunakan dengan cara meniup tepat di lubang yang berada di alat tersebut. Apabila indikator alat menunjukkan warna hijau, maka orang yang diperiksa bebas dari pengaruh alkohol. Seperti yang terlihat pada laga Persis Solo versus Borneo FC, pengamanan yang dilakukan tampak sangat ketat. Setiap supporter yang hendak masuk ke dalam stadion dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan pasca terjadinya bentrok sesama supporter Persis Solo yang terjadi beberapa pekan lalu, di mana hal itu berlanjut hingga di luar lapangan. Jadi ini masukan dari pihak kepolisian, mengingat beberapa penonton yang sempat mabuk dalam keadaan cukup berlebihan, dan kita disahkan untuk menyediakan alat. Kita coba dan memang mudah, dan kita harapkan ini bisa jadi salah satu cara untuk penonton yang hadir memang dalam keadaan momen berhenti. Dalam laga ini sebanyak 850 personil gabungan juga diterjunkan bersama unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. Sedangkan 350 selebihnya dari Steward Security Office atau SSO. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini.
Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Persipa Pati melibas habis Persijap Jepara dengan skor 2-0 dalam laga uji coba yang digelar pada Minggu sore 16 Juli 2023 di Stadion Joyokusumo Pati. Stadion Joyokusumo Pati pada Minggu 16 Juli sore lalu jadi saksi resimen Patifosi berbangga hati. Laskar Saridin kebanggaan warga Bumi Minatani ini berhasil menjebol gawang Persijap Jepara sebanyak 2 kali. Laga uji ini impas setelah pada Sabtu 8 Juli lalu Persipa kalah telak pada pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bumi Kartini. Kemenangan Persipa diperoleh dari sundulan keras Rizky Novriansyah pada menit ke-30 dan tendangan Erlangga Adiaksa pada menit ke-39 di dalam kotak penalti dan berhasil mencetak gol. Laga uji coba ini berlangsung cukup sengit. Serangan dari kedua kubu pun berlangsung bertubi-tubi.
Kepala Pelatih Nazal Mustafa menuturkan, dalam pertandingan uji coba bertajuk Derby Muria ini, Persiba memang memiliki target menang. Namun menurutnya dari segi permainan masih perlu banyak berbenah, lantaran pemain baru hadir di Pati sekira 1 minggu sebelum pertandingan. Kalau target kita memang menang ya, tapi dari segi kita masih belum kelas ya, dari segi permainan kita masih banyak berbenah ya. Karena terus terang kita pemain baru komplit kumpul itu baru seminggu. Nah, jadi sudah harus melakoni uji coba yang termasuk. Terus itu tim berat ini juga termasuk ya. Tapi dari hasil pertandingan tadi, dari hasil kita puas. Tapi dari segi permainan kita masih banyak evaluasi. Sementara itu, CEO Persiba Joni Kurnianto menuturkan, ke depan setiap minggunya akan digelar uji coba dan akan diatur oleh pihak manajemen. Pihaknya pun turut mengapresiasi permainan dari anak asuhan Kepala Pelatih Nazal Mustafa yang telah berjuang sekuat tenaga. Ini alhamdulillah pemain sudah mendekati penuh inti ya, pemain itu sudah dapat semua. Jadi skema permainan pun berjalan lancar, biarpun tadi ada 3 pemain inti kami yang tidak main ya, seperti Faiz, Hadli, tadi karena cedera ringan belum bisa main. Ya, jadi tapi ini alhamdulillah ternyata pelapisnya juga bagus juga mainnya. Pihaknya juga menambahkan sempat menyayangkan aksi manajer Persijap Jepara yang mendekati wasit di lapangan. Pihaknya menegaskan alangkah lebih baiknya saling menghargai keputusan wasit, apalagi wasit tengah melaksanakan tugasnya dalam pertandingan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, perkumpulan kelompok peternak nasional Kabupaten Pati gelar kontes kambing peranakan Etawa Kaligesing untuk pertama kalinya di Kawedanan Kayen yang diikuti oleh 164 kambing dengan 10 kategori. Dapat memasukkan kambing menuju. Inilah prosesi penilaian kontes kambing peranakan Etawa Kaligesing Regional Karasidenan Pati dan Karasidenan Semarang yang digelar Minggu 16 Juli 2023 di lapangan Desa Selunggap, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kontes ini pun diikuti oleh 164 kambing dari 10 kabupaten. Kontes kambing ini dihelat dengan 10 kategori, dari kategori A hingga kategori E untuk jantan dan betina. Kategori ini diklasifikasikan berdasarkan dari tinggi kambing. Perlombaan dimulai dengan kontes kategori E, yang mana kambing diikat di tiang di depan panggung. Sementara itu kambing yang masuk babak penyisihan diikat di atas panggung untuk kembali dilakukan penilaian. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkana Sugiono menuturkan, terdapat 11 aspek menjadi kriteria penilaian. Kriteria ini pun berkenaan dengan kondisi fisik kambing peranakan Etawa Kaligesing, dengan bagian kepala kambing menempati posisi nilai tertinggi. Penilaian yang dinilai adalah meliputi 11 kriteria dari kepala sampai dengan kaki. Jadi meliputi seperti telinga itu baik, dikatakan baik, dia panjang, lentur, menghadap ke depan, tebal, itu dikatakan baik. Itu satu contoh, salah satu. Kedua, dikatakan pasung. Kalau ibarat orang itu adalah di jidat. Nah, dia setengah lingkaran seperti telur. Nah, itu namanya pasungnya spesial. Dagunya tebal, nyadis. Nah, nyadil niku dagunya lebih menonjol ke depan. Jadi gigi carane di manusia itu dongos. Nah, itu dikatakan baik menurut penilaian kambing. Itu ya, menurut penilaian kambing dongos itu baik. Lanjut ke belakang, postur tinggi, panjang, datar. Itu bagus daripada yang tinggi, panjang tapi melengkung. Nah, itu dipilih yang datar. Lanjut lagi, kalau betina dia puting susu, ambing.
2 ambing itu dikatakan baik daripada lebih dari 2 ambing ya. Jadi yang kriteria masuk yang dikatakan baik itu kalau puting susu adalah 1-1, jadi tidak double. Itu kalau ambing. Lanjut ke pejantan. Pejantan dikatakan baik dari itu telurnya, testis itu membentuk huruf W. Membentuk huruf W itu lebih bagus daripada yang polos seperti biasa. Secara keseluruhan 11 parameter nanti dinilai secara keseluruhan oleh juri. Jadi setelah pilihan dari per item nanti dinilai secara keserasian. Keserasian itu meliputi dari kepala, dari postur, dari ekor, dan bulu belakang. Sementara itu, kambing peranakan Etawa Kaligesing ini jika mengikuti kontes dan menyabet peringkat 10 besar, harganya dapat melejit tinggi. Bahkan dalam kontes ini, ada yang menebus hingga 150 juta rupiah untuk kategori A dan B berjenis kelamin jantan. Sehingga kontes semacam ini sangat diburu peternak untuk menyalurkan denyut seni, investasi, dan menyalurkan hobi. Harga jual untuk kambing Etawa ini kalau emang ada semacam kontes terus, kalau nggak ada ya emang harganya tidak bisa mendongkrak. Tapi setelah adanya kontes, untuk kambing yang naik 10 besar itu bisa nanti bandrolnya naik. Dan kambing-kambing yang ekonomis walaupun yang tidak dapat juara, pasarannya juga nanti naik. Jadi untuk mendongkrak harga dan juga untuk menarik perhatian untuk peternak bahwa peternak itu bisa menghasilkan. Berarti seni, investasi, juga hobi. Jadi kita tiga-tiganya dapat. Pak, kambing yang tidak ikut kontes harganya berapa? Dan kambing yang ikut kontes maupun yang masuk besar? Kalau yang kelas breeding ya dari 3 juta sampai 15 juta. Kalau sudah masuk kontes kelasnya 20 ke atas bahkan sampai tidak ada nilainya. Sementara itu, kambing peranakan Etawa Kaligesing populasinya mencapai 15 hingga 20% dari 250.000 ekor kambing yang ada di Kabupaten Pati. Andi Idawadi selaku Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati menambahkan naiknya harga yang menembus angka fantastis ini pun menggiurkan para peternak untuk beralih ke kambing peranakan Etawa Kaligesing. Kalau vaksin biasanya dari sisi peternak yang memang hobi dengan kambing kontes seperti ini, perawatan mereka malah lebih intensif dibanding kambing-kambing yang hanya untuk dipotong. Jadi mungkin mereka lebih istilahnya lebih tertib dalam pemeliharaannya, lebih teratur. Ya, termasuk vaksin, pengobatan, dan lain-lain itu mereka lebih lengkap dalam pemeliharaannya. Pihaknya menyorot perawatan kambing ini cukup spesial. Lantaran harga yang fantastis, aspek vaksin dan kesehatan kambing sangat diperhatikan. Kambing peranakan Etawa Kaligesing ini pun setiap seminggu sekali diwajibkan untuk mandi dan hingga menginjak usia 15 bulan. Serta dalam sehari kambing ini harus mengonsumsi susu 3 liter. Dari Pati Mutia Parasti, Linggaf TV melaporkan. Pemirsa, demi suksesi pawai kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati, sejumlah instansi memberikan masukan kepada panitia haul Ki Ageng, mulai dari protokoler acara hingga penataan kantong parkir dan pembagian gunungan makanan di hari H yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Beginilah suasana rapat di halaman makam Ki Ageng Penjawi di Dusun Kaburungan, Kelurahan Patilor, Kabupaten Pati pada Senin 17 Juli 2023. Tampak sejumlah pegawai kedinasan yang hadir melingkar di halaman makam, sahut menyahut memberikan saran dan masukan demi kesuksesan acara pawai kirap yang tinggal menghitung hari. Karena acara pawai kirap tersebut semakin dekat dan melibatkan banyak OPD,
Maka rapat pematangan pun membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Tak hanya dari Pemkab, tapi juga dari pihak Kodim dan Polresta serta masyarakat sekitar. Kasdim 0718 Pati Mayor CBA Maulana Mutakin Fahmi mengatakan kegiatan pawai kirap Ki Ageng Penjawi yang baru pertama kali diadakan di Kabupaten Pati ini adalah kegiatan yang sangat positif dan layak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pihak Kodim yang akan mensupport lancarnya pawai kirap ini. Kami dari berusaha mensupport kegiatan ini karena kan ini merupakan salah satu kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di daerah Pati ini. Ini mengangkat biar tujuannya itu mengenal bahwasanya beliau Ki Ageng Penjawi itu dikenal oleh masyarakat dan di kabupaten ini untuk sebagai salah satu wisata religi. Terkait dengan itu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan baik dan lancar. Sementara itu, penanggung jawab acara pawai kirap Agus Sunarko turut mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran dan menggerakkan berbagai pihak untuk guyup rukun turut membantu lancarnya kegiatan pawai kirap yang digelar pada Ahad 23 Juli mendatang. Dengan kerauhan dari bapak-bapak yang ada di OPD dan instansi terkait, sudah barang tentu ini merupakan suatu dukungan yang sangat luar biasa bagi kami, khususnya bagi saya selaku penanggung jawab kegiatan. Ini merupakan satu dorongan tersendiri untuk kami lebih baik dan lebih sempurna. Kemudian kendala-kendala atau hal-hal yang masih kurang, baik itu hasil dari evaluasi kita secara internal maupun hasil evaluasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada rapat pada hari ini, itu semuanya kita tampung dan kita terima dengan kedua belah tangan terbuka, dengan sangat terima kasih. Akan segera kita tindak lanjuti dan kita sempurnakan. Menurut Komisaris Utama Lingkar Media Group tersebut, sesuai tema yang diusung, yakni Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati, Akson berharap dapat menggugah dan mengingatkan masyarakat mengenai sosok Ki Ageng Penjawi yang merupakan salah satu pendiri Pati, serta meneladani sifat-sifat kepemimpinan Ki Ageng Penjawi yang amanah, sehingga rakyatnya terurus dan pejabatnya juga dihormati rakyat. Hal ini sesuai dengan slogan yang Akson usung, yakni Rakyate Kopen Pejabat Kajen. Dari Pati, Nailin RA, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk membentuk siswa yang berkarakter serta cinta terhadap negara, SMK Bina Tunas Bakti atau BTB Juwana menggelar pendidikan bela negara dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang langsung dihadiri oleh Satuan Koramil serta Polsek Juwana. Sejumlah 576 siswa baru SMK Bina Tunas Bakti atau BTB Juwana mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dimulai sejak tanggal 12 hingga 15 Juli 2023. Rangkaian kegiatan MPLS kali ini seperti agenda pendidikan karakter, bela negara, serta wawasan kebangsaan, di mana agenda selama 3 hari tersebut dilakukan di lapangan Desa Growong dan langsung dalam pengawasan dan pelatihan Satuan Koramil dan Polsek Juwana. Rangkaian kegiatan pembentukan karakter ini sejalan dengan slogan SMK BTB Juwana, yaitu benar, keker, dan pintar. Musli selaku Kepala Sekolah SMK BTB Juwana mengungkapkan, acara MPLS ini bertujuan untuk membekali siswa-siswi baru sebelum mengikuti pembelajaran sehari-hari, dengan mendatangkan salah satu tokoh dari dunia industri untuk memotivasi para siswa. Selain itu, menurutnya ke depan juga akan ada kolaborasi dengan dunia industri sebagai guru tamu nantinya. Alhamdulillah di pagi hari ini rangkaian dari kegiatan MPLS yaitu pengenalan lingkungan sekolah, yang mana SMK BTB sudah kegiatan dari tanggal 12 sampai 15 kemarin, yaitu kegiatan pendidikan karakter, bela negara, wawasan kebangsaan, dan di hari Senin ini dilanjutkan kegiatan MPLS di tahun ajaran 2023-2024, yang mana anak-anak ini dibekali dengan berbagai
kegiatan termasuk nanti mendatangkan dari dunia industri untuk motivasi anak kita. Kalau karakter kita ngambil dari Koramil dan Polsek Juwana. Kalau yang untuk khusus di MPLS nanti ada kolaborasi dari industri sebagai nanti guru tamu yang akan memotivasi anak-anak di awal masuk di SMA BTB ini. Karena harapan kedepannya SMA BTB punya misi atau yang nantinya sebagai implementasi akhir di outcome, yaitu dengan target 80% bekerja di industri, kerja sebagai ASN, TNI Polri, dan 10% melanjutkan perguruan tinggi, dan 10% jadi wirausaha. Maka dari itu kami sampaikan tadi dalam kegiatan MPLS pada jumlah 576 siswa yang terdiri dari 5 program keahlian yang telah kita sampaikan informasi-informasi kegiatan sekolah, pendidikan karakter, pendidikan karakter dan bela negara yang nantinya anak-anak itu diharapkan punya motivasi, punya komitmen bersama-sama bangga menjadi warga negara Indonesia yang nantinya adalah ujungnya bisa menjaga negara kesatuan Indonesia, NKRI harga mati. Dalam kesempatan ini, Musli juga berharap ke depan SMK BTB Juwana dapat melaksanakan misinya dengan target 80% lulusan SMK BTB Juwana dapat bekerja dan diterima di industri, ASN maupun TNI dan Polri. Sementara 10% siswa-siswinya diharapkan mampu melanjutkan studi keperguruan tinggi, serta 10% sisanya dapat menjadi wirausaha muda. Dari Pati Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.